nama Tuhan, kita berdoa menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu, sepanjang hari di dalam hidup kami. Kami percaya itu bukti kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami menghampiri Engkau, membawa ucapan syukur, membawa sorak-sorai, membawa sukacita kami Tuhan. Karena kebaikan, kesetiaan yang sudah Engkau buktikan kepada kami. Kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir dan melawat, menjamah setiap umat-Mu. Hamba-Mu berdoa menyerahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan siap beribadah katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Siap memanggil namanya Yesus di tempat ini, amin. Haleluya. Bersamamu hatiku tenang, aman dalam-Mu. Hadirat-Mu ku ingin selalu berada dekat-Mu, bersujud di kaki-Mu mulutku, menyembah-Mu penuhiku dengan kasih-Mu. Sama-sama katakan, siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang terindah bagi kita, amin. Bersujud
kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu, membawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kau telah pilih diriku, yes, haleluya, sebelum dunia dibentuk, dan mengenal kasih-Mu, kenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu, membawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar, berkat dan anugerah terbesar. Sama-sama. Bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kau telah pilih diriku, Kau telah pilih diriku, yes. Sebelum dunia dibentuk, dan mengenal kasih-Mu, yes. Hidup dalam rencana-Mu, membawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Oh, 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 oh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Siapkan hati kita. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir
setiap kami sore hari ini Tuhan. Rawat setiap kami Tuhan. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Amin. Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Yes, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan sore hari ini. Pakai waktu yang baik sore hari ini untuk kau datang kepada Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan hari ini, lakukan. Sembah Dia. Oh, Kau Roh Kudus menjamah setiap kami datang ke tempat ini, melawat setiap kami. Hadiratmu, hadiratmu, Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, melawat kami, menjamah setiap kami.
kasih untuk kehadiran-Mu sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Ya. Nah saudara, baiklah. Apakah saudara hari ini siap untuk kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan? Amin saudara. Kita masuk ke tema yang baru di bulan April ini saudara. Temanya adalah brick by brick. Brick by brick maksudnya adalah satu demi satu. Apa maksud dari tema ini? Dan kita akan pelajari bersama-sama saudara. Hari ini judul firman Tuhan saya memberikan judul Memorial Stone. Jadi batu peringatan atau batu untuk mengenang begitu saudara ya. Jadi Memorial Stone itu adalah batu peringatan yang kita letakkan dalam perjalanan iman kehidupan kita dengan Tuhan. Nanti saudara akan mengerti maksud saya ketika kita akan pelajari bersama-sama. Kita akan baca dulu ayatnya saudara di dalam kitab Yosua saudara, Yosua pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saudara ya. Firman Tuhan mengatakan, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Jadi ada kata perintahkanlah ya saudara ya. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Oke. Lalu ayat berikutnya, ayat yang ke-5 dan 6. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ya, ayat berikutnya, ayat yang ke-7, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberang sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayat yang ke-8 dan 9, ini bagian terakhir yang kita baca ya saudara. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pada pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam, pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Nah saudara, ini ayat yang kita pelajari ya saudara-saudara. Dari ayat yang kita pelajari, saudara, kita akan mendapat prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama itu adalah ini, bahwa Tuhan itu menghendaki supaya kita selalu mengingat kebaikan demi kebaikannya dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya ulangi ini saudara, Tuhan menghendaki, jadi itu perintah kan tadi ya, Tuhan yang memerintahkan. Artinya begini saudara, Tuhan itu menghendaki saudara itu selalu mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu seperti apa? Seperti sebuah
Atau seperti batu-batu itu saudara, batu-batu peringatan itu. Tadi ayatnya mengatakan saudara, ayat yang ke-1 dan ke-2 kan itu dan perintahkanlah kepada mereka. Jadi ini kehendak Tuhan ya saudara ya. Ayat yang kedua itu, ayat yang ketiga, dan perintahkanlah kepada mereka. Ya. Lalu ayat yang kelima mengatakan saudara, ayat yang kelima, supaya itu menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jadi saudara bisa membayangkannya dalam kehidupan kita, saudara, seperti ada batu-batu yang kita letakkan, saudara, ya, sebagai tanda peringatan akan kebaikan Tuhan. Saya percaya akan ada begitu banyak batu yang bisa kita letakkan. Yang setuju katakan amin, saudara. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita bisa meletakkan batu-batu. Di tahun 2023, adakah batu-batu peringatan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Banyak saudara? Banyak. Ya. Diletakkan, ditaruh begitu saudara ya, ditaruh. Nah, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-7, sebab batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan itu ingin supaya saudara itu mengingat kebaikan demi kebaikannya, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, terlebih dari saudara mengingat hal-hal yang lain yang di belakang itu, saudara. Kemarin saya mengatakan saudara tidak perlu ingat-ingat masa lalu kita yang kurang baik atau hal-hal yang kurang baik. Yang Tuhan inginkan justru adalah kalau engkau melihat ke belakang, yang engkau lihat itu adalah kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan tuh maunya begitu, saudara. Nanti kita akan tahu kenapa kok bisa begitu, saudara. Kenapa? Kenapa kita butuh mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, batu demi batu yang disusun adalah peringatan mengenai kebaikan demi kebaikan Tuhan yang dialami oleh Yosua ya dan bangsa Israel. Yosua itu ya meletakkan batu itu untuk jadi tanda. Ya, tanda begitu orang lihat batu itu langsung ingat apa? Bagaimana ya Tuhan itu bisa menolong bangsa Israel dengan apa? Membelah itu membuat kering itu sungai Yordan dibelah gitu saudara ya. Ya, itu tidak akan lupa ketika melihat batu itu saudara, itu langsung ingat, Tuhan telah melakukan hal yang baik saudara dalam kehidupan kita, ya, kehidupan saudara. Ya. Dalam kehidupan kita saudara ada begitu banyak batu-batu peringatan yang bisa kita letakkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, kalau ada satu film itu saudara ya, film anjing Hachiko, itu ada monumennya. Kalau orang lihat monumen ini saudara, yang orang ingat itu apa? Oh, ada anjing namanya Hachiko yang setia kepada siapa? Kepada majikannya saudara. Saudara tahu dia nungguin tuannya itu berapa lama saudara? Sampai dia mati 10 tahun loh saudara. 10 tahun saudara dia menunggu dan akhirnya dia mati. Tapi kemudian dibuat monumennya itu. Kalau lihat itu kemudian ingat. Nah saudara, saya tidak tahu monumen apa yang Anda bangun di dalam kehidupan saudara secara pribadi atau juga di dalam kehidupan rumah tangga. Pastor, saya kalau di tahun sekian itu kalau tidak ada peristiwa ini, Pastor, Tuhan tidak tolong ini, rumah tangga saya hancur, Pastor. Tapi puji Tuhan, Pastor, Tuhan menolong. Ya, lalu saudara punya batu peringatan, itu ada di pikiran saudara, ada di hati saudara. Saya nggak tahu itu batu peringatannya apa, saudara. Ya, bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Anda yang paling tahu, gitu, saudara. Kalau saudara tanya kepada saya, Pastor punya batu peringatan nggak dalam kehidupan Pastor? Oh, ada begitu banyak batu peringatan, saudara. Ya, dan itu jadi batu peringatan luar biasa. Saya bisa ceritakan. Saya kalau lihat anak saya, ingat lagi kebaikan Tuhan itu, saudara. Ada batu peringatan yang saya letakkan di situ, yang membuat saya hari ini tidak pernah takut untuk apa? Kehidupan saya nggak pernah, saudara, nggak pernah takut lagi, nggak pernah. Saya nggak pernah takut
untuk mengalami itu semua, saudara. Karena saya tahu bahwa saya punya Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan saya, saudara. Yang selalu Yang selalu memperhatikan kehidupan saya dan saya tidak pernah dibiarkan. Dan saya berharap itu juga terjadi dalam hidup saudara. Saya berharap demikian. Saudara, Tuhan ingin saudara terus mengingat kebaikan demi kebaikannya, saudara. Coba sekarang saudara mulai ingat saudara. Apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Ya, bahwa kita punya batu peringatan yang ditaruh, yang kalau kita ingat itu, saudara, maka itu kita kembali ingat kebaikan demi kebaikan Tuhan, saudara. Nah, peringatan itu artinya mengingat kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, ya. Dan hal itu diperintahkan oleh Tuhan. Jangan lupa, saudara. Ternyata Tuhan perintahkan. Kenapa? Tadi saya mengatakan, kenapa? Ya, nanti kita akan lihat. Nah, kita harus kembali napak tilas kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tapi intinya saudara, ya, kenapa kita butuh seperti itu? Karena ini saudara, yang Tuhan mau adalah keuntungan ketika kita mengingat kebaikan Tuhan. Yang pertama saudara adalah ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita sedang memberikan kesaksian tentang Tuhan yang baik gitu saudara. Kita sedang menyaksikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, memberikan kesaksian bahkan kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik saudara. Ya. Yang kedua, iman kita itu kembali dibangkitkan. Kalau kita ingat lagi peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menolong, saudara, maka iman kita itu bangkit. Yang membuat kalau hari ini kita punya masalah, saudara, kita percaya dulu saja ada banyak batu peringatan di mana Tuhan menolong kita. Masa hari ini gak bisa sih Tuhan gitu. Pasti Tuhan akan menolong. Amin saudara. Pasti akan menolong. Seberapa jauh pun perjalanan iman kita, percayalah Tuhan akan tetap menolong kehidupan saya dan saudara dengan kebaikan-kebaikannya dalam hidup saya dan saudara. Kenapa kita butuh mengingat kebaikan Tuhan? Supaya kita itu enggak jadi orang yang hanya ngomel, bersungut-sungut, komplain sama Tuhan, saudara. Tapi sebaliknya iman kita itu dibangkitkan. Amin saudara. Yang kedua saudara, batu peringatan itu untuk apa sebetulnya kan? Yaitu Tuhan menghendaki, yang kedua adalah supaya kita meninggalkan warisan ilahi, yaitu kehidupan iman kita itu kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak yang mungkin bisa secara fisik ya, atau secara rohani, anak-anak rohani atau anak-anak secara fisik. Saya punya anak secara fisik, tapi saya punya anak rohani, saudara, banyak. Ya, jadi itu meninggalkan warisan ilahi. Ya, ayatnya mengatakan apa, saudara? Ayatnya jelas mengatakan itu, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Itu kesempatan Anda cerita kepada anak-anakmu. Saudara cerita, tahun sekian, ya dulu papa sama mama begini loh nak. Ada batu peringatan yang Anda ingat tentang kebaikan Tuhan. Lalu anak tanya, itu gimana ceritanya Pak? Diceritain, Tuhan itu baik loh nak, gini. Supaya apa? Supaya anak-anak ini juga akan hidup sama seperti kita, saudara. Mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dia percaya akan kebaikan Tuhan. Ya, dia akan mengikuti seperti perjalanan iman kita, dia akan alami juga yang sama, saudara. Itu namanya warisan ilahi, saudara. Saya mau katakan, warisan duit itu bisa habis, saudara. Percaya, warisan duit habis. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, ya, bahwa figur yang menjadi favorit saya itu adalah ayah saya, saudara. Orang tua saya, itu figur yang luar biasa buat saya. Ya, dia meninggalkan warisan ilahi kepada saya. Dia enggak perlu ngomong saya kamu jadi pendeta. Enggak, dia enggak pernah ngomong itu, saudara. Saya yang mengambil keputusan sendiri. Karena saya melihat kehidupan yang luar biasa dari orang tua saya, saudara. Warisan ilahi. Ya. Ini bukan hanya masalah jadi pendeta dan tidak pendeta, bukan, saudara. Warisan ini, warisan iman. Warisan iman kita. Kalau bapaknya itu pelayanan, saya percaya anaknya juga dididik untuk melayani Tuhan, saudara. Katakan amin, saudara. Ya, saudara. Saya percaya
Ayat 7 itu mengatakan, maka haruslah kamu katakan kepada mereka. Jadi dikatakan, diomongin gitu loh kepada keturunan kita. Entah keturunan fisik, secara fisik atau secara rohani. Saya selalu ngomong kepada keturunan secara fisik pasti. Ya, anak saya ini saya tinggalkan warisan ilahi. Tapi saya juga meninggalkan warisan ilahi kepada siapa? Anak-anak TYC kita. Saya dan istri saya pegang sendiri. Dalam arti saya bimbing sendiri, kadang dibantu Mas Guntur. Karena saya tidak mau kehilangan mereka, saudara. Hari ini tantangannya banyak. Ada model baru namanya Progressive Christianity. Ada Kristen progresif, ini lagi keren, saudara. Lagi rame katanya, ya kan. Nah, itu kalau anak-anak muda nggak ngerti jawabannya, kasihan anak-anak ini. Jadi terombang-ambing, nggak jelas hidupnya. Itu sebabnya saya kepingin meninggalkan warisan ilahi buat mereka. Supaya mereka lurus hidupnya, ngerti kebenaran, amin saudara. Dan itulah warisan yang berharga buat mereka. Kalau duit mereka akan lebih pintar cari duit dari kita nanti saudara. Jangan takut. Amin. Kalau saya percaya, anak saya ini lebih pintar cari duit daripada saya saudara. Iya, gak usah takut. Anak-anak kita tuh akan dikasih kebisaan sama Tuhan. Untuk bisa cari duit bisa dicari. Tapi iman itu harus harus ditanamkan, diberikan kepada anak-anak kita, saudara. Yang setuju katakan amin. Tinggalkanlah warisan ilahi kepada anak-anakmu. Dengan cara menceritakan perjalanan imanmu bersama Tuhan. Wah, indah sekali ya. Kalau ada ayah dan anak duduk dan saya percaya itu ngobrol dia. Dia pasti ngobrol. Nah, itu loh. Hamparan hijau yang ini ciptaan Tuhan, Nak. Kamu harus percaya kepada Tuhan gitu. Dan saudara tahu anak ini itu usia segini dia memimpin doa kita makan. Yang tahu jadi saksi katakan dia supaya saya jangan dibilang bohong nih. Ya, dia mimpin doa. Wow, anak sekecil itu loh saudara. Itu karena pasti bapaknya ngajarin yang benar itu saudara. Tinggalkanlah warisan ilahi kepada anak-anakmu dengan cara menceritakan perjalanan imanmu bersama Tuhan. Amin saudara. Saya tuh kalau ngomong seperti ini tuh gak tahan saudara. Karena kerinduan saya, keturunan-keturunan kita itu anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa saudara. Ya. Keluarga, tadi kan bapak ke anak saudara. Sekarang keluarga adalah rancangan Tuhan untuk membangun generasi ilahi. Saudara tahu ya, keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya punya generasi yang takut akan Tuhan. Enggak pakai gereja, saudara, enggak. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Yang dibentuk itu bukan gereja, bukan. Yang dibentuk oleh Tuhan itu adalah keluarga. Jadi cara yang paling baik, paling efektif, yang tidak ada lawan di dunia ini, yang paling efektif adalah keluarga, saudara. Keluarga. Di dalam keluarga, saudara. Ya. Tuhan itu bisa membangun generasi-generasi ilahi. Tidak ada tempat lain yang paling efektif untuk membangun generasi yang takut akan Tuhan, kecuali keluarga. Nah, artinya begini saudara, bahwa sebagai orang tua, Anda punya batu peringatan, yang dimana Anda bisa ceritakan itu buat anak-anakmu, saudara. Anak-anakmu tahu, oh papa dan mama sampai saat ini seperti ini itu karena Tuhan baik toh. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan papa dan mama. Berhasil kita saudara kalau kita bisa ngomong ini sama anak-anak kita saudara. Dan anak-anak kita tumbuh iman. Anak-anak kita percaya, oh sekarang aku tahu ternyata tuh ada Tuhan. Sehingga apa? Dia sendiri tidak akan takut saudara. Ketika dia melangkah dalam kehidupannya, dia percaya kalau Tuhan tolong papa dan mama, saya percaya Tuhan juga tolong saya. Ya, sehingga apa? Sehingga dia tidak takut. Masa depannya tidak menjadi masa depan yang suram, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan, saudara, bersama dengan Tuhan. Ya, ingatlah selalu,
kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan tinggalkanlah warisan ilahi tentang kehidupan iman kita kepada anak-anak kita. Itulah yang dimaksud dengan memorial stone, saudara. Batu peringatan itu adalah yaitu kebaikan demi kebaikan yang kita letakkan dalam perjalanan kehidupan iman kita. Kita letakkan sebagai apa, saudara? Sebagai peringatan akan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ceritakan itu kepada anak-anak kita, saudara. Ceritakan. Saya senang kalau saya cerita tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak saya, saudara. Saya senang saya ceritakan, dulu seperti ini, tapi Tuhan tolong sehingga anak saya tumbuh iman, saudara. Saya tumbuh iman, anak saya tumbuh iman. Ya. Dan kalau itu terjadi dalam hidup saudara, saya yakin, maka yang ada baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam keluarga, ya, baik dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang ada itu adalah pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan, di mana kita bisa bersaksi tentang kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang akan terjadi, saudara. Pertanyaannya, kapan terakhir kita mengingat kebaikan Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Yang ada tuh sering kita nuntut Tuhan. Tuhan ini piye Tuhan? Kok seperti ini Tuhan? Kok kayak gini? Tunggu dulu, jangan begitu saudara sikap kita. Lebih baik saudara ingat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ingat, oh iya ya, kalau aku sampai titik ini, seperti ini, kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupku. Wow. Jangan dulu menggerutu, jangan dulu komplain, saudara. Kalau engkau ingat kebaikan demi kebaikan Tuhan, tadi saya katakan imanmu bangkit. Kalau imanmu bangkit, maka engkau siap menghadapi ke depan ini. Kita percaya apapun yang saudara hadapi di depan, saudara, seperti Tuhan pernah menolong dahulu, Dia akan menolong kita hari ini, saudara. Apapun yang jadi masalahmu, Tuhan bertanggung jawab untuk hidupmu, saudara. Saudara akan bangun batu peringatan yang baru, saudara. Batu demi batu akan saudara bangun di sana. Begitu indah, saudara. Kesaksian demi kesaksian akan saudara berikan. Saudara jadi berkat buat banyak orang. Hidupmu diberkati, tapi juga hidupmu menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidupmu. Mulai ingat kebaikan demi kebaikan Tuhan, saudara. Mulai ingat. Itu sebabnya, saudara, saya ingin kita menyanyikan lagu ini. Supaya kita terus ingat kebaikan Tuhan. Yang saudara tahu lagunya, mari nyanyikan sama-sama, saudara. Ingat kasih-Nya, katakan ingat kebaikannya, ingat kebaikannya, yes. Dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih-Nya setinggi langit. Yes, amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasih-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Katakan ingat kasih-Nya. Oh, ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Yes. Mari kita ingat. Oh, dan anugerahnya. Selamatkanku. Oh, sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Haleluya. Kasih setia Allah pada kita. Oh, besar kasih
Hasratku, ku takkan lupa, katakan ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Tuhan, kami tidak akan pernah lupa kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa. Sebelum kita selesai, mari kembali renungkan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Coba ingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Apapun itu, saudara, ingat ke belakang. Bukan untuk masa lalumu yang tidak baik, bukan. Tetapi saudara ingat ke belakang. Ada batu-batu peringatan. Saudara pernah mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Coba kembali ingat, saudara. Ingat kembali. Ingat kembali. Tuhan menolong hidupmu secara pribadi. Kebaikannya menolong keluargamu. Kebaikannya menolong pekerjaanmu. Kebaikan Tuhan menolong hidupmu. Kebaikan Tuhan menolong anak-anakmu. Kebaikan demi kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidupmu. Ingat kembali. Ingat kembali. Saya percaya imanmu akan dibangkitkan kembali. Imanmu akan bangkit. Yes, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami.
Bahkan itu akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi